Kita membuka Kejadian pasal 25. Justru di sini kita melihat keluarga generasi kedua dari orang pilihan Tuhan ternyata bukan keluarga bahagia. Ini yang kaget buat saya. Orang pertama adalah Abraham. Betul, itu generasi pertama. Generasi keduanya adalah Ishak. Kita lihat Ishak bagaimana cara menikah, luar biasa. Di Kejadian 24. Tapi setelah istrinya mengandung, ternyata keluarga ini nggak bahagia. Dan di sini kita harus belajar bagaimana mungkin anak perjanjian menikahnya pun dengan benar, ternyata ada yang salah. Yaitu kalau kita tidak membawa hidup pernikahan kita sejalan dengan firman Tuhan. Pasal 25 ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memeranakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Nah, tolong gembala-gembala, ayat ini yang membuat saya harus teliti kalau nikahkan orang. Hanya untuk bicara tentang Ribka itu memakan satu ayat yang cukup panjang. Siapkah Ribka anak Betuel? Dari mana? Orang Aram. Aram yang di mana? Padan Aram. Siapa orang itu? Saudara perempuan Laban, orang Aram juga. Nah, gereja kalau mau nikahkan orang, telitilah baik-baik. Ketika Ribka akan dipinang oleh Ishak, Abraham meneliti siapa ini. Kalau orang Jawa punya istilah bobot bibit bebet, artinya sebelum orang itu menikahkan anaknya dia akan cari. Bobot itu nilai, orang ini nilainya apa. Bibitnya bicara soal keturunannya dari mana. Bebetnya itu bicara soal penampilannya. Ternyata itu prinsip Alkitab. Dan kita melihat anak-anak kita pun dalam menikah seenaknya sendiri. Apalagi orang-orang tua yang betul-betul mata duitan. Begitu kelihatan calon besannya kaya, sudah meremaja lah pokoknya orang kaya. Goblok kamu orang tua. Kalau kamu tidak meneliti siapa akan menikahi anakmu, ini orang tua perlu digantung sampai mati, menjual anaknya demi kekayaan. Jahat sekali itu. Maka itu semua pernikahan diteliti baik-baik. Ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Sampai pada ayat ini, begitu hebat, begitu bagusnya seorang suami ini. Dia berdoa, minta kepada Tuhan untuk Tuhan buka kandungan istrinya. Yahweh mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Saudara, zaman itu belum ada USG. Jadi waktu Ribka mengandung, dia itu punya kesakitan yang cukup berat. Dia nggak tahu kenapa aku begitu sakit mengandung ini. Dia belum tahu kalau anak itu kembar, belum tahu. Lalu ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Nah saudara, ayat ini menunjukkan Ribka sebetulnya nggak mau mengandung. Dia menyalahkan suaminya. Kenapa kamu sembahyang supaya aku mengandung? Setelah aku mengandung, aku sakit dan menderita seperti ini. Nah, dari sini mulainya, ketika istri tidak sehati dengan suaminya, mulai terjadi malapetaka di keluarga itu. Walaupun gak ada kata dia menyalahkan suaminya, tapi kan jelas dia tahu suaminya berdoa supaya Tuhan buka kandungannya. Setelah Tuhan jawab, kandungannya kembar, dia menderita. Tapi baiknya Ribka, ia pergi meminta apa? Petunjuk. Nah, suami istri, gunakan cara ini dalam seluruh kehidupan kita. Apa-apa minta petunjuk dari dia. Saudara, kami menikah terlambat seperti kemarin saya ceritakan, hampir umur 40 kami menikah. Istri saya orang Indonesia, tetapi sudah lebih 20 tahun dia tinggal di Kanada dan dia sebuah warga negara sana.
Sebab ayah ibunya, dia anak bungsu dari 6 bersaudara, bersama 5 kakaknya sudah pindah ke Kanada dari tahun 50-an yang lalu. Karena dia anak bungsu, dia tinggal di Jawa sampai dia selesai SMA, baru dia berangkat. Nah, ketika Tuhan bicara kepada kami, kepada saya lewat beberapa orang, bahwa dia istri saya, kakak iparnya pendeta di Kanada, dia mengundang saya untuk mimpin KKR retreat. Maka di situ kami ketemu. Saudara, setelah 7 tahun saya bolak-balik ke Kanada itu, baru Roh Kudus berbicara bahwa dia itu istri saya. Maka ketika saya mendekati dia dengan berkata, jadi kami nggak pakai pacaran, sudah tua-tua kok pacaran nggak tahu diri, betul. Jadi kami nggak pakai pacaran karena kami dua-dua sudah sama-sama pelayanan juga. Lalu saya berkata, kamu berdoa. Saya bilang pada dia pakai ayat ini, kamu minta petunjuk Tuhan, kalau memang aku jodohmu, maka kamu harus sejahtera dan jangan paksa. Untuk kamu ikut aku pindah ke Papua, nggak cuma pindah ke Indonesia, tapi ke Papua. Saudara, 3 bulan saya tunggu dia untuk memberi jawaban apa petunjuk Tuhan dalam hidupnya, dan itu sungguh luar biasa. 17 Agustus kami menikah tahun 92. Saudara, 18 Agustus jam 2 siang kami tiba di Sentani. Besok pagi tanggal 19 jam 9 kami terbang ke Wamena. Sesengaja bawa dia ke pedalaman. Teman-teman saya marah kepada saya. Dia bilang, Daniel, kamu gak punya otak. Dia bilang, kenapa? Istrimu itu memang orang Indonesia tapi dia warga negara Kanada. Kenapa kamu gak honeymoon ke Amerika atau ke Bali? Dia bilang, saya sudah buat perjanjian dengan dia. Kalau dia nggak mau, dari dulu sebenarnya tidak mau. Bukan saya nggak punya otak, memang itu beban saya. Dari Wamena saya bawa dia ke kampung-kampung, dia melihat, susah buat dia, saudara. Dia nggak bisa hidup seperti itu. Tapi puji Tuhan, keluarga Pak Nanang Suryanto yang ada di Wamena. Lalu dari sana kami ke Serui. Di situ saya lihat dia seminggu dia tidur beralas handuk, melingkar gitu, saudara. Karena tempat itu kotor sekali. Tapi saya kagum melihat dia. Bukan saya kejam, memang ini beban untuk aku. Dan itu sungguh luar biasa. Maka itu kalau kita melakukan apa saja menurut petunjuk Tuhan, itu luar biasa. Amin. Dan itu dahsyat sekali. Lanjut, dia minta petunjuk Tuhan. Firman Yahweh kepadanya. Nah, ini USG surgawi. 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Kaget Ribka kalau dia mengandung anak kembar. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap hari untuk bersalin, memang anak yang kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit kakaknya. Dan ini rahasianya, tangannya memegang tumit kakaknya, sebab itu dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, dan seterusnya, saudara. Nanti baca sisanya di rumah. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Ribka, mengapa kamu kesakitan dalam kandunganmu? Sebab mereka berdua sudah berkelahi dalam kandungan. Kalau istilah orang Papua, mereka dua main bola di situ. Maka itu sakit betul kandungan Ribka, ditendang-tendang. Nah, saudara, jadi sejak semula Tuhan itu sudah menetapkan Yakub itu anak sulung. Tapi Esaunya ini nakal. Dia meronta untuk lahir duluan. Maka itu waktu dia lahir duluan, Yakub tarik kakinya. Dia berkata, aku mesti duluan. Bayangkan, mau lahir aja berkelahi lagi 2 anak ini. Hebat sekali. Nah, kesalahan Ribka, inilah sumber ketidakbahagiaan keluarga. Dengar para istri, masih ingat tadi malam Kejadian 3:17? Kenapa tanah terkutuk? Ayo yang datang tadi malam, kenapa tanah terkutuk? Karena masa lupa. Ada suami mendengar nasihat istri, tanah itu terkutuk. Saudara, istri ini tidak berlaku seperti istri yang benar. Seharusnya ketika Tuhan berbicara kepada Ribka,
untuk menyatakan itu kepada suaminya, mereka tidak mengerjakannya.